Kita tahu kalau setiap akhir tahun ya di TV ya di dunia ini TV apa ya, mereka kan sering tampilkan di tanggal-tanggal akhir 30, 31 itu kaleidoskop. Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri, ada yang ekonomi kan begitu. Kaleidoskop. Jadi tapi semua peristiwa yang mereka tampilkan itu yang sudah lalu dari 1 Januari ya. Dari bulan Januari sampai Desember. Jadi kalau akhir tahun 2026 sebentar akan muncul acara itu. Ya, rutin. Tapi dia memperlihatkan semua peristiwa atau kejadian yang ada dalam negeri, luar negeri, peristiwa-peristiwa penting dari bulan Januari sampai Desember. Nah, tetapi kaleidoskop akhir zaman yang saya maksudkan di sini itu sangat berbeda. Karena memang sumber yang dari manusia dan dari Tuhan sangat berbeda. Ya kan? Pertama, manusia terbatas. Ya. Dia tidak bisa meramal kapan ada gempa bumi, berapa besar gempa bumi akan terjadi. Tetapi dia hanya bisa bicara, memberi penjelasan kalau sudah terjadi. Kan seperti itu. Dan tidak ada satupun teknologi yang bisa meramal kapan gempa bumi itu terjadi. Ya. Sehebat-hebat apa. Jadi dengan kata lain, manusia dengan segala kegemilangannya pun tidak bisa ya atau terbatas. Ya, terbatas pada angka 6. Tidak bisa angka 7 karena angka 7 mewakili kesempurnaan. Ya. Tapi Tuhan beda. Ya. Kitab Wahyu itu penuh dengan angka 7. Ya, angka 7. Ya, ada 7 jemaat, ada 7 kekidian, ada 7 mata, ya, ada 7 sangkakala, ada 7 meterai, ada 7 cawan murka. Banyak, ya. Bahkan kata berbahagia pun ada 7 kali di dalam kitab Wahyu, ya, khususnya. Nah, jelas sekali kaleidoskop Tuhan itu berbeda. Karena dia menunjukkan atau memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan. Ya. Jadi seperti satu film, itu jelas. Ya, itu sangat jelas. Jadi mungkin ke depan saya rindu memberi gambaran ya sebagai satu visualisasi untuk memberi lebih nyata. Ya, lebih nyata tentang bagian-bagian nubuatan dan penggenapannya firman Allah khusus di dalam kitab Wahyu. Dalam 5 pertemuan yang lalu, kita sudah bicara tentang simbol atau gambaran yang diberikan dengan Babel. Ya, Babel. Yang menggambarkan tentang dunia ini dan sistemnya. Ya. Jadi 18, 17, 18 dan juga menyangkut ada 19 itu benar-benar memperlihatkan semua peristiwa yang kalau saya boleh katakan sedang mulai terjadi. Bukan lagi yang akan. Tetapi sementara bergerak menuju finish. Ya, finishingnya. Apapun. Ya, mau bicara gempa bumi. Mau bicara kelaparan. Mau bicara tentang sampar atau wabah penyakit. Mau bicara tentang peperangan. Ya, sedang berlangsung. Bukan lagi akan ya kata itu. Mungkin kalau sekian tahun yang lalu ya kita masih bilang bahwa penggenapan di finish itu masih agak lumayan ada waktunya lagi. Tapi kalau sekarang tidak. Ya. Saya beri contoh aja. Kita sudah beberapa waktu yang lalu bicara tentang khusus gempa bumi kan. Dan itu mulai baru awal. Nah sekarang kita lihat. Dalam waktu sebulan ini ya, kita bisa seperti melihat film. Bagaimana gempa bumi yang kalau saya mulai dari Venezuela ya 7,4 atau 7,1 waktu itu. Kemudian hancur-hancur seperti itu. Kolombia. Kemudian juga di Manado dan daerah Sulawesi, daerah Ternate itu kan 7, juga. Tapi memang pertolongan Tuhan ada beda ya. Tuhan kayaknya masih kesempatan di Sulawesi Utara. Kalau dibandingkan dengan di itu di Manado yang kemarin itu kan 7,6 kalau nggak salah. Ya. Nah sekarang NTT melambung 7,7.
Udah lihat bagaimana. Ya. Jadi apakah ini kebetulan? Para ilmuwan, geolog hari ini berbicara tentang ini secara ilmiah. Tapi kalau kita firman Allah, kita tidak kaget. Ya. Yang lebih besar dari itu ada di depan. Ya. Jadi Pak No menginformasikan skala Richter di BMKG itu batasnya cuma 12. Ya. Sedangkan di dunia yang pernah terjadi paling kuat adalah 9,5 di Chili. Ya, sekian tahun yang lalu. Nah, kita akan berhadapan contoh itu. Contoh. Ya. Jadi itu seperti kaleidoskop ya, yang memperlihatkan suasana di depan kita. Bahkan sementara atau di masa saat ini kita sedang hidup. Sedang hidup. Jadi terakhir minggu lalu kita bicara tentang Yesus yang datang. Jadi kalau kita mulai masuk di pasal 19, setelah Babel jatuh, ya, penghukuman atas pelacur besar, penghukuman atas dunia dan sistemnya mulai berlangsung. Ya. Hampir semua bidang tidak ada yang lolos. Ya. Semua kena. Jadi kita melihat semua nubuatan firman Allah dengan gambaran yang diberikan itu benar-benar kaleidoskop. Ya. Jadi saya mau bicara kali ini agak luas sedikit. Ya. Sebelum mungkin ke depan beberapa pertemuan saya akan lebih menajamkan. Tapi masih dalam konteks seperti ini. Ya, gambaran yang bisa lebih hidup. Ya. Jadi di sini Tuhan datang bersama dengan pasukannya. Itu kan yang kita baca di minggu lalu. Ayat 11 sampai ayat 16 dari Wahyu 19. Sampai kita bicara walaupun secara cepat karena waktu. Dihukumnya, ya, dibuangnya ke neraka antikris yang dilambangkan binatang dan nabi palsunya. Ya, baru mereka berdua yang dibuang pertama. Ke Gehenna, neraka. Neraka permanen. Ya. Nah, iblis nanti berikut. Kita akan lihat. Dan ini semua kan peristiwa yang nyata. Ya seperti saya katakan, kalau kita tidak memahami atau benar-benar tahu persis, memang akan begitu, orang kalau tahu dia nggak kaget. Tapi kalau dia anggap itu tiba-tiba, ya bagi dia otomatis kalau bilang siap, pasti tidak siap. Rata-rata. Ya, kalau dia setengah siap pun dia mentalnya akan roboh. Ya. Kalau kita melihat bagaimana gempa di Venezuela, Kolombia, NTT yang barusan. Saya melihat bagaimana manusia itu waktu terjadi. Ya, di NTT itu agak lama. Saya lihat dia punya goyang. Ya, kuat dan agak lama. Lebih mencekam. Saya lihat orang-orang yang lari aduh, menyedihkan. Ya, mengharukan lihat. Dan yang saya lihat hampir tidak ada yang tenang. Ya, semua itu panik, udah bingung mereka nggak tahu mau buat apa. Ya, lari ke sana kemari. Jadi kalau yang dari pantai dia lari karena tsunami peringatan. Ya, tapi yang lain dia udah nggak tahu buat apa. Tinggal nangis, teriak-teriak, aku lihat. Ya, mereka semua keluar, takut kan ditimpa bangunan. Tapi di situ ada yang tanah terbelah, takut lagi, udah serba salah. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, itu orang-orang yang memang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, mereka akan seperti itu. Ya, seperti itu. Kita lihat. Nah, saya boleh membayangkan andai kata aku ada di situ, kira-kira bagaimana? Ya. Apakah siap? Kita tenang, bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang menguatkan orang lain. Tuhan mau seperti itu. Ya. Sementara sebelum kita masuk pada kesusahan besar, masa-masa pra kesusahan besar, kita harus siap menjadi berkat. Disinilah. Nah kalau kita tidak kuat, kita sendiri lemah, kita sendiri panik, takut, bingung, ya bagaimana? Susah. Itu gunanya ya. Jadi penghargaan terhadap firman Allah. Karena yang akan menghakimi itu firman Allah. Ya. Ingat, penunggang kuda putih yaitu raja segala raja. Hakim segala hakim, panglima. Itu
dari mulutnya keluar firman, pedang. Ya, firman yang akan menghakimi, kata firman Allah juga. Ya, Yohanes 12:48. Kamu sudah hakim, firman. Jadi harusnya orang percaya kekuatannya ada di firman. Ya, ada di firman. Benar-benar firman itu menguasai hidup kita. Ya. Batin kita penuh dengan firman. Itu sebabnya saya selalu menekankan, dan itu yang paling lemah pada orang Kristen. Orang Kristen rajin dalam banyak hal. Ya, ibadah mungkin dia rajin, tapi tidak kuat dalam firman. Saya udah lihat. Ya. Ada percobaan-percobaan yang biasa aja, Alkitab katakan yang lazim, yang biasa itu mereka udah roboh. Apalagi kalau yang begitu. Belum puncak, baru awal. Ya. Tapi kalau kita bisa memahami khusus kita wahyu ini. Waduh, saudara. Kita bisa melihat dengan imajinasi ilahi. Ya, saya boleh tekankan malam ini tentang sesuatu yang penting. Ya, dalam hubungan kita dengan firman Allah. Ada imajinasi ilahi. Jadi kalau saya katakan kaleidoskop, kita bisa melihat visualisasinya. Ya, waktu kita baca firman, tuh, seperti itu. Saya memberi contoh ya tentang peperangan. Kita baca. Bagaimana pemazmur memberi gambaran. Ini pemazmur ya. Itu perjanjian lama. Dia sudah bicara tentang ujung. Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2. Coba. Ya, Mazmur pasal 2. Saya nanti minta tolong pemudi Jane. Tolong baca ya. Mazmur pasal 2. Ayat 1 sampai 6 aja. Ya. 1 sampai 6. Mazmur 2 ayat 1 sampai 6. Ya. Raja yang diurapi Tuhan. Ya. Raja yang diurapi Tuhan ya, lembaga Alkitab. Oke. Terus. Mengapa rusuh bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Amin. Saya tanya kepada saudara, bagian ini menggambarkan apa? Peperangan kan? Peperangan yang mana? Ya, peperangan yang mana? Ini pemazmur yang ngomong. Ya, ribuan tahun sebelum kita ada. Ya. Ini bicara tentang peperangan, pertarungan. Saya boleh katakan ini pertarungan final. Kalau mau kasih judul. Jadi dari jauh ya, bayangin itu. Alkitab kita masih sudah memberi gambaran. Suasananya. Jadi saya hubungkan dengan tadi yang di Wahyu 19 ya yang kita minggu lalu bicara. Itu Tuhan datang kan. Nah ini dia. Mazmur sudah jauh. Raja yang diurapi. Ya. Mazmur 19 diurapi sebagai raja. Kita tidak menyinggung tentang pengantin. Ya. Tentang, dia juga diurapi sebagai mempelai kan waktu itu. Tapi sebagai raja karena Kristus akan mengakhiri dunia ini dalam penghakimannya. Ya, jadi di sini kita tahu ada dua perang di depan kita. Ya, kalau kita bicara hari ini, apakah mereka mau istilahkan perang dunia ketiga? Belum tentu tepat. Tapi oke lah. Kita kan sudah ada sampai perang dunia kedua. Tapi saya katakan ada dua perang. Ya. Ya, kalau ada satu kali muncul mungkin perang dunia ketiga baru ada perang terakhir. Kira-kira kalau mau pakai istilah ya. Ya, karena di sini diberi gambaran tentang peperangan akhir. Ya. Di sini semua dia yang bersemayam di sorga dengan pasukannya. Ora-ora raja-raja dia bilang kan, raja-raja semua bersiap. Bangsa-bangsa bersiap. Jadi sudah skala dunia. Jadi kalau kita melihat itu seperti berita di TV ya ada pertarungan itu jelas-jelas seperti lebih hebat dari itu. Kalau kita lihat sekarang Timur Tengah
yang lebih hebat daripada Ukraina dan Rusia, ya kan? Itu contoh yang sudah lebih hebat itu. Sudah melibatkan banyak negara. Ya, negara-negara Teluk sudah terlibat. Kita lihat dan kita lihat bagaimana kekacauan yang ditimbulkan walaupun masih terbatas. Sedangkan sementara menuju kepada perang, Yehezkiel 38:39. Mari kita buka. Yehezkiel 38:39 ya. Sekelumit kita menyisir untuk memberi gambaran tentang apa yang Alkitab sudah memberi gambarkan sebagai kaleidoskop masa depan ya, yang di depan kita, bukan lagi yang di belakang, bukan sudah terjadi baru dia bicara ya. Ini dia sudah bicara. Ya, di sini dia lihat kan tentang perang yang disebut di dalam Yehezkiel 38:39 Gog Magog ya. Perang sebenarnya di sini Gog Magog kita tahu di kitab Wahyu kan muncul di terakhir waktu iblis mengadakan pemberontakan terakhir ya. Itu disebut Gog Magog. Jadi di sini sebenarnya ada unsur itu. Kenapa? Karena di belakangnya setan. Ya, di belakang semua tindakan untuk melawan Yesus, Tuhan itu setan. Jadi dia identitasnya Tuhan buka di sini. Jadi dia tidak bisa bermain samar-samar, kurang jelas, ya, menipu. Tapi di sini jelas kan. Dan kita sudah pernah menyinggung bagian ini walaupun tidak bicara khusus. Nah, di sini kita lihat kan melibatkan peperangan. Ini peperangan yang kita sementara tunggu. Ya. Yehezkiel 38:39. Bagi teman-teman yang mungkin belum baca, nikmati bagian ini. Ini kayak film perang. Kalau kayak komik itu film. Tapi ini bukan komik, memang benar-benar fakta. Ya, peperangan. Jadi benar-benar di sini peperangan yang ada intervensi ilahi. Saya boleh katakan, ya. Jadi kita bisa gambarkan ini. Kita bisa, seandainya ada sutradara yang bisa membuat film seperti ini. Kita kan tahu ada banyak-banyak film perang yang berupa sejarah mereka jadikan film, ya. Ada juga yang fiksi, ya, bahkan sampai kalau fantasi itu lebih hebat, ya. Nah, ini fakta kalau mereka bisa melakukan itu, ya. Di sini jelas, misalnya ayat 5, contoh dari pasal 38, ya. Mereka benar-benar ayat 4 misalnya, ayat 4 mulai ya, ayat 4. Coba Jane tolong baca, Jane, 38, mulai ayat 4. Aku akan menarik engkau dan mengenakan ukir pada rahangmu dan membawa keluar beserta seluruh tentara. Nah, dia menarik siapa? Menarik Gog, Raja Agung yang di ayat 3. Mesek dan Tubal. Mesek itu akar kata Moskow, ya. Tubal itu ada negeri di Rusia itu Tobolsk, ya. Jadi ini negara-negara dari bagian utara, ya. Kita tahu utara itu dekat kutub utara, terus, ya, terus. Yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil. Jadi kalau pasukan berkuda itu kalau sekarang kita istilah infanteri, ya, ada tank-tank. Terus dan 5 perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang ya di tangannya. Amin. Terus 5 Persia, orang Persia, Iran itu Ethiopia, Put, Libya mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Ya. 6 orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentara. Ya, itu negara-negara di bekas-bekas Uni Soviet, ya. Terus banyak bangsa menyertai engkau. Ya. Jadi terus 7. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka. Ya, jelas sekali ya. Akan ada serangan. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini, ya, bagaimana Israel dimusuhi oleh mereka-mereka yang namanya di sini. Ya. Di situ termasuk ada Mesir. Kita lihat kan baru-baru Mesir, Pakistan dan Arab Saudi melakukan satu koalisi, ya, koalisi. Bahkan mereka mengistilahkan ini seperti NATO Timur Tengah, di mana kalau satu diserang atau terlibat perang, mereka semua akan terlibat. Kan seperti itu. Ya, ada Pakistan dari Asia itu, bayangin. Jadi semua mereka berkoalisi, ya, berkoalisi. Dan rata-rata mereka di situ tidak berkawan dengan Amerika.
Yang terlibat di dalam bagian perang ini, ya, tidak ada di dalam kelompok negara-negara Barat, ya, kecuali Turki. Turki itu kan serba apa ya, agak mau dibilang pengkhianat tidak, tetapi dia sebagai anggota NATO, tapi dia juga lebih condong ke situ. Lihat ini, dia udah bikin koalisi dengan Pakistan dan Mesir, kan? Jadi dan Arab Saudi, ya, mereka itu. Jadi kalau utara dan selatan, kira-kira begitu ya. Utara dan selatan akan menjepit. Itu bayangan kaleidoskopnya, ya. Kayak ini saya bicara satu hal. Karena ada hubungan dengan peperangan di Wahyu 19. Kenapa saya singgung bagian ini? Jadi utara dipimpin Rusia dan kawan-kawan. Kemudian apakah mereka tanya, apakah Indonesia mau termasuk? Bisa aja negara-negara pesisir, ya, mengikuti, ya, sudah terlibat di dalam peperangan ini, ya. Mudah-mudahan kita tidak secara resmi, kita tidak, ya, karena itu bunuh diri, jelas sekali, ya. Skenario di sini, apa yang Tuhan tunjukkan jelas sekali, ya. Tuhan sengaja benar-benar menggiring mereka. Jadi koalisi yang dari utara, ya, negara-negara yang tadi, juga dari selatan, karena di situ ada negara-negara selatan. Seperti Mesir, dia akan menjepit. Dia akan menjepit. Jadi selatan, kira-kira selatan utara, ya. Selatan misalnya ini selatan, ini utara. Timur tidak bisa diam. Timur akan mengikuti, tetapi berikut, ronde berikut, ya. Timur dan barat akan masuk terakhir, ya. Tuhan gerakan dulu ini utara dan selatan. Nanti saudara lihat. Skenario Alkitab begitu. Kita buktikan nanti. Dan sekarang tanda-tandanya jangan jelas. Yang bergolak sekarang kan mereka. Cina belum mencampur, belum. Baru menyentuh kayak di belakang layar. Ya. Cina di belakang layar. Karena minggu lalu saya sudah baca kan waktu di, siapa yang nanya itu waktu itu? Yang di Wahyu pasal 16. Gambaran waktu cawan murka ke-6. Nah, peristiwa yang terjadi saat itu. Sungai Efrat kering. Maka, apa dia katakan? Raja-raja dari timur dengan 200 juta pasukan infanteri. Ah, itu baru timur bergerak. Ya. Setelah pertarungan 38-39 dari Yehezkiel terjadi. Ya. Jadi hari ini si timur siapa? Cina. Tiongkok tidak diam. Dia bukan sekarang belum mau masuk, belum waktunya. Ya, kenapa? Karena belum waktu Tuhan. Kalau nama Cina ada di dalam Yehezkiel, dia pasti sudah mulai masuk. Tapi tidak, belum. Dia nanti di kitab Wahyu. Ya, dia masih masuk di nubuatan dari Mazmur tadi. Ya, raja-raja yang berikut, termasuk mereka. Ya. Barat aja belum masuk. Tapi mereka paling kunci, ya, di situ. Yang semua akan bersekutu di terakhir Harmagedon. Jadi apa yang saya katakan, ya saya rindu sudah bisa memvisualisasi, ya. Kalau kita bisa buat film, udah mau buat film ini, benar-benar lebih hidup visualisasinya, ya, benar-benar. Di sini saudara dan saya tidak akan lama bagian ini, tapi jelas sekali kan. Pada ayat yang ke-18, coba Jin baca. 38 ayat 18 dan seterusnya. Coba. 18. Yehezkiel 38. Pada waktu itu, ya. pada saat Gog datang melawan tanah Israel. Ya, mereka sudah ada di Israel. Ya. Terus, amarahku akan tumbuh dalam murkaku, dalam cemburuku dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Amin. Saudara pikir Tuhan berperang, selalu katakan kepada umatnya, aku akan berperang ganti kamu. Tuhan tidak perlu pakai senjata, rudal, drone, ya kira tidak. Gitu. Dalam murkanya, ya dia berfirman. Demikian firman Allah. Terjadi dia pakai apa? Alam, gempa bumi. Ya, gempa bumi. Dan sudah baca terus ikan-ikan.
ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Terus? Aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog, demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Dua-dua? Aku akan hukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Terus? Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Sudah lihat? Ngeri ini sebenarnya. Ya. Ini perang yang ada di depan kita. Diperkirakan ya, kalau dari lihat, itu pasti pada awal sebelum kesusahan besar atau sebelum. Tapi dekat. Ya. Bisa pada awal kesusahan besar atau dekat sebelum kesusahan besar. Ini harus muncul dulu. Nah rupanya periode itu kalau kita lihat peristiwa-peristiwa dunia perkembangan sekarang, udah di depan mata. Ya, udah di depan mata. Saudara. Dan itu akan selalu berbarengan dengan penggenapan-penggenapan di sisi lain. Misalnya sistem antikris yang mulai dirampungkan, contoh. Dia akan berbarengan semua. Ya. Nah di sini kita lihat. Sehebat apapun mereka punya persenjataan canggih. Kalau berhadapan dengan alam, saudara lihat manusia tidak mampu. Ya Tuhan cuma pakai alam. Ya, gempa bumi. Ada api dan belerang yang turun, bayangin. Ada tiba-tiba di dalam medan pertarungan itu muncul penyakit sampar. Nah, saudara, ya, mau lari kemana? Jadi ada sekian mungkin juta atau ribuan, ya, yang mati karena penyakit sampar, saling berjangkit situ. Ya. Ini di sini penyakit sampar dia bilang. Kalau di perang terakhir sudah lihat kan, mereka muncul bisul-bisul kanker terbuka, ya, kanker terbuka. Itu langsung tula-tula itu ya, seperti di Mesir itu tula-tula. Nah ini di dalam lembah Megido, pertempuran. Sudah lihat. Itu benar-benar gambaran yang nyata. Ya. Nah kalau kita orang percaya kita sudah tahu. Dunia akan menghadapi hal-hal ini. Kita lebih mempersiapkan diri. Apa yang harus kita lakukan. Kan di situ poinnya. Nah kalau kita hanya sibuk dengan rutinitas, aduh susah. Ya, waktu ini bergerak dan kita sudah tahu. Ini bukan kisah dongeng. Ya. Dia bilang apa? Tuhan mau supaya semua manusia yang masih ada di atas bumi itu melihat. Sebenarnya ini peringatan Tuhan kepada mereka yang belum terlibat atau tidak terlibat di dalam peperangan ini secara langsung. Itu jutaan. Ya. Alkitab katakan Israel mengubur mayat yang ada pada peperangan Gog-Magog ini selama 7 bulan. Dan dia mensterilkan, itu ada ayat, saudara perhatikan, mensterilkan perlengkapan semua itu mereka, itu 7 tahun. Padahal di depan sudah ada perang yang terakhir yang mau muncul, yang akan menunggangi di tempat yang sama. Maksud saya di wilayah yang sama, ya mungkin pasnya berdekatan sih, kalau lihat di geografinya, ya. Selalu berada di lembah yang disebut lembah Megido, ya. Itu memang dari dulu sejarah perang ada, ya. Saya baru membeli ini buku, ya. Perang-perang bangsa Yahudi kuno yang dulu. Jadi terjadi peperangan banyak di situ. Sampai perang modern dan perang terakhir. Ya. Sudah lihat kan? Jelas sekali ini. Jadi kalau di ayat 9 dari pasal 39, saya to the point, saya baca. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog. Perisai kecil, besar, busur panah, tongkat, pemukul. Dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mengubur mayat, ya, mensterilkan tanah ya, tempat peperangan itu 7 bulan. Jadi bukan sedikit itu. Ini sebenarnya pemanasan sebelum perang terakhir yang lebih mengerikan, ya.
Minggu lalu kita udah beri gambaran kan? Bagaimana darah yang tertumpah mengalir itu versi Wahyu 14 itu 200 mil jauhnya. Dan tingginya seperti kekang kuda. Ya ada 2 meter itu ada. Ya, itu seluruh lembah itu. Penuh dengan mayat. Ya. Kalau di Harmagedon, ya di Wahyu pasal 6, itu apa? Pesta dari burung-burung bangkai. Ya. Saya sempat singgung kan? Yang waktu COVID itu di India, ngeri juga lihat itu. Mayat-mayat yang keakibat COVID yang sudah tidak bisa tertangani, nggak sempat untuk kubur. Nggak sempat untuk kubur kan? Saudara mungkin pernah lihat kan waktu COVID. Mereka berita dari India itu. Mereka kubur. Dan apa? Mereka hanya terpaksa menunggu burung-burung bangkai datang makan. Ih, ngeri. Kita lihat di ngeri waktu itu ya. Ngeri. Waktu kita lihat di berita itu, waduh, manusia hanya seperti sangat tidak berharga kelihatannya, ya, sangat tidak berharga. Jadi benar-benar kita ini manusia yang sangat terbatas dan kalau tidak di dalam Tuhan betapa malangnya, ya. Itu 1 Korintus 15 ayat 19 bilang, kalau di hidup ini, ya, kita hanya mengandalkan semua yang di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang yang paling malang. Ya. Kita adalah orang-orang yang paling sial lah kalau bahasa umum, ya, malang. Nah, benar-benar kita tahu hari ini, ya, bahwa sesuatu yang besar, ya, selalu kata besar di dalam kitab Wahyu kan dipakai. Ya, ada tanda yang besar di langit, ada tanda besar. Itu bicara sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang tidak biasa. Ya. Itu sebabnya saya berkali-kali katakan bahwa buku Alkitab secara keseluruhan dan khusus kitab Wahyu itu buku istimewa. Ya, dia memberi gambaran terhadap apa yang belum terjadi, ya. Yang akan terjadi, ya, di depan, jauh di depan kita, ya, sebelum berakhirnya zaman kasih karunia ini. Dan banyak orang terbuai dengan kasih karunia. Ya, hari ini sering memang Tuhan masih menyelamatkan, menunggu sebanyak mungkin, kalau perlu tidak ada orang yang binasa. Kan itu hati Tuhan, panjang sabar Tuhan. Tetapi ingat, itu akan berakhir ada penghakiman. Ya, keadilan Tuhan, Tuhan harus menghakimi, baru adil. Salah satu karakter Tuhan kan adil. Ya, doa syafaat Abraham kepada Sodom Gomora kan sangat jitu. Dia menyinggung sifat Tuhan. Dia katakan, waktu dia tawar-menawar nego dengan Tuhan, dia sudah tidak ada jalan karena tidak mencapai kuota yang dia usulkan ke Tuhan. Dia usulkan 10. Kalau ada 10 orang benar, apakah engkau membinasakan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang tidak. Tapi ternyata tidak kan. 5 pun tidak, hanya 4. Hanya 4. Akhirnya 4, 1 pun jadi tiang garam kan, istri Lot. Tapi doa syafaat Abraham itu Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dia bilang apa? Masakan Tuhan hakim seluruh dunia, ya kan? Abraham bilang itu. Mau membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik. Dia katakan Lot ini, walaupun Lot itu tidak benar-benar benar. Kan kita tahu dia terjadi degradasi moral. Boleh bilang. Tapi Tuhan perhitungkan. Tuhan berhitung karena doa dari pamannya. Ya, seperti itu. Nah, tapi di situ saya mau tampilkan adalah doa syafaatnya. Ya. Masakan Tuhannya. Jadi adilnya Tuhan itu bukan tidak menghukum. Dia menyelamatkan yang memang pantas diselamatkan. Tetapi dia menghukum yang memang layak dihukum. Kan seperti itu. Itu baru adil. Nah, itulah keadilan. Itu sebabnya waktu di Wahyu 19 kita lihat, ya, Tuhan ayat 11 ya. Saya buka Wahyu 19 ayat 11. Kita lihat, kita kembali ke Wahyu 19 ya. Ayat yang 11 saja. Itu jelas sekali di situ kan. Itu ayat kuncinya di situ. Oke. Tolong Jane baca satu ayat itu aja. Dan judul firman Allah. Wahyu 19:11. Ya. Ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, Ya. ia yang menunggangi bernama yang setia Setia dan benar.
dan berperang dengan adil. Saya garis bawahi itu kata. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Lihat ya, kalau perang di dunia masih banyak pakai tipu muslihat. Tapi kalau Tuhan fair, memang berhadapan. Dan tidak ada dusta di dalamnya. Tidak ada ketidakadilan, tetapi dia berperang dengan keadilan. Apa maksudnya? Menghukum yang harus dihukum. Menyelamatkan yang harus. Petrus katakan Tuhan tahu. Menyimpan orang-orang fasik untuk dihukum. Tapi orang-orang benar untuk diselamatkan. Ya, seperti itu. Dan semua akan terjadi pada waktu Tuhan datang. Kita sudah mulai masuk. Dan ini kalau saya bahasakan tadi kaleidoskopnya ya itu Tuhan lengkap sekali. Kitab Wahyu ini sangat lengkap sampai endingnya, happy ending yang terbesar Tuhan perlihatkan di dalam kitab Wahyu. Ya. Dan ini bukan fantasi kosong. Ini benar-benar akan menjadi nyata. Sebagaimana nyata gempa-gempa yang sementara terjadi. Banyak kali kalau orang menganggap ini cuma sekedar biasa, ya itu sebabnya waktu dia terjadi dia bingung. Ini mimpi atau benar atau nyata? Kan sering begitu. Nah kalau itu sudah mulai terjadi semua. Ya, saya akan membahas beberapa tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku di akhir zaman ini dengan lebih tajam nanti ke depan. Setelah kita meletakkan fondasi ya. Saya kan waktu kita bicara akhir zaman dari mulai bulan Oktober itu, kita sudah bicara dari tengah itu, dari jantung. Ya. Ini pun kelihatan sekali. Banyak hal-hal yang hebat. Ya, banyak hal-hal yang harusnya diketahui oleh umat Tuhan. Yang hidup di saat masa ini. Ya, kita lebih. Itu sebabnya lagu-lagu kor-kor yang dulu khusus di GPDI itu banyak kan. Kalau di gereja lain jarang saya dengar mereka, apalagi sekarang banyak lagu-lagu baru. Ya, ini masanya kita. Jadi kalau saya sekarang, saya minta Tuhan kalau bisa ada kesempatan lagi kita mau turun lapangan. Ya, kalau bisa ada pemulihan Tuhan perbaikan, tapi rupanya Tuhan izinkan saya harus melalui jalani cuci darah ini mungkin untuk ini ya, untuk masuk di dalam bagian ini ya, lebih ini. Kalau saya lihat mereka KKR itu mulai ya muncul on fire. Jadi kalau udah menyanyi itu ini masanya kita bersedia ini itu memang benar-benar ya. Dan ini sudah saatnya masalahnya. Itu sekarang sementara terjadi. Jadi kalau sementara on fire begitu ya, berapi-api, bergairah, lalu terjadi yang begini-begini, kita tidak takut. Kita sangat bersyukur. Karena firman Allah benar. Ya. Jadi kalau kita dengar penggenapan-penggenapan ya, ngeri bagi dunia. Bagi orang-orang yang akan binasa, ngeri mereka. Ya, yang tidak siap. Di kekristenan banyak sekali yang tidak siap. Percayalah. Ya. Kan selalu saya tekankan. Itu sebabnya pertama mereka tidak siap untuk diangkat. Ya. Sehingga mereka harus meluncur masuk pada masa kesusahan besar. Dan di situ terjadi penghukuman, penghakiman yang bercampur. Ya, dari pemberontakan, kedurhakaan manusia, dari kegeraman setan. Ya, kita perlu bicara itu. Kita tidak bisa abaikan itu. Walaupun kita tidak mau melebih-lebihkan kepada setan. Apa adanya saja. Ya. Kalau saya bicara tentang kerajaan kegelapan, kita apa adanya. Tidak mau melebihkan karena tetap Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Ya. Selalu saya katakan Tuhan mengendalikan. Tuhan mengizinkan itu. Ya. Selagi Tuhan mengizinkan itu pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan bilang selesai, ya expire. Ada expire-nya, ada kadaluarsanya. Itu pasti berhenti juga. Tidak bisa terus. Ya. Jadi ada Tuhan bekerja sesuai dengan jadwal dan waktunya. Ya, kita jelas. Dalam hidup kita juga kan seperti itu. Ya, banyak kali hal-hal yang kita ingin belum. Ada waktunya. Kita mungkin tidak pikir lagi dia muncul. Ya, Tuhan jawab. Ini kayaknya Tuhan jawab. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih instan. Ya, kalau sekarang Tuhan bekerja sepertinya lebih cepat karena Tuhan mau mempercepat. Terjadi akselerasi ya di segala bidang, termasuk di penggenapan nubuat. Ya, penggenapan nubuat. Memang Tuhan bekerja sesuai waktu. Tapi Tuhan bilang apa kan? Ada terjadi percepatan.
Dari sisi waktu aja terjadi sepertinya lebih cepat. Waktu ini terbang kan seperti lebih cepat. Ya sekarang udah tinggal berapa bulan, sudah mau masuk berber. Saya dengar udah banyak yang bicara Natal, sudah lagu Natal. Mungkin di Sulawesi Utara, di Manado udah mulai. Ya, sudah mulai. Ya begitu dia putar. Baru kita lihat lagi. Lebih hebat. Ada satu yang saya ingin singgung malam ini mungkin kemungkinan, saya tidak meramal. Kalau lihat posisi ini termasuk negara kita dalam soal ekonomi kan terutama. Karena dia yang pemicu biasanya menggoncangkan, mempengaruhi dunia usaha dan dunia penguasa. Ya, ekonomi. Itu 2030 kita tidak boleh pandang remeh. 4 tahun lagi. Yang pasti 2027 akan lebih hebat. Ya. Penggenapan akan lebih seru lah. Kalau saya bicara dari bahasa iman. Ya, lebih seru dalam arti waktu Tuhan, penggenapan itu. Kayaknya semakin singkat dan semakin cepat. Sudah lihat, besok mungkin sudah lihat berita di TikTok atau di mana, udah ada peristiwa begini. Tapi semua tidak akan lari dari bingkai penggenapan nubuat. Ya, khusus dan sepertinya semua yang ada di kitab Wahyu sudah mulai menunjukkan penggenapannya sedikit atau satu demi satu. Ya. Walaupun akan dirampungkan nanti finishing ya. Waktu Tuhan datang menunggang kuda putih ya, di situ Tuhan akan bertarung final ya. Kita nanti mungkin ini pertarungan final ya, dan pemenangnya sudah diketahui. Nah, itu hebatnya. Itu hebatnya kaleidoskop. Kalau manusia mungkin dia bisa belum meramal ya. Oh, semua 50-50 ya. Bisa si A atau si B yang menang. Tapi di sini kita sudah tahu pemenangnya. Pertarungan antara kerajaan Allah dan kerajaan setan, pasti kerajaan Allah yang keluar sebagai pemenang. Dan semua pengikut kerajaan Allah, ya, orang-orang yang hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu juga akan bersama-sama menang, seperti yang dikatakan firman. Ya. Yang berperang bersama dengan Tuhan. Dan saya rindu kita. Dan saudara-saudara kita mungkin yang masih ada di hari ini sudah lebih dulu meninggal dunia. Mereka sementara menantikan kebangkitan. Ya. Untuk apa? Bersama-sama bertemu di udara. Berpesta. Kemudian apa? Berperang. Turun berperang. Di mana fokusnya sama dengan 2 peperangan terakhir. Yaitu Bukit Zaitun. Palestina. Ingat? Ya, peperangannya tidak ada di tempat lain. Tidak ada di Papua, tidak ada di Sulawesi. Tidak. Pusatnya di sana. Tadi kan kita sudah lihat, utara selatan semua berakhir di Palestina, di tanah Israel, di tanah Israel. Ya, bukan tanah Palestina itu, tanah Israel, tapi sekarang kan namanya Palestina sekitar situ. Plus Israel juga. Ya. Dan perang Harmagedon juga di situ, Bukit Megido. Namanya Harmagedon, ya. Ya, itu bukit, lembah yang benar-benar. Jadi waktu itu Tuhan datang, ini visualisasi yang saya bilang ya. Kalau saudara boleh membayangin, sudah itu kaleidoskopnya. Ya, Tuhan datang bersama dengan tentara Allah. Hebatnya lagi itu yang bicara yang Tuhan percayakan mendapat firman itu atau penglihatan itu, saudara tahu siapa? Itu orang pertama yang diangkat Tuhan. Ya. Orang yang pertama, Yudas 14:15. Tolong Jane baca. Yudas 14:15. Ini supaya membuat kita lebih hebat lagi ya, lebih kokoh, lebih berani, lebih berapi-api ya. Coba Jane 14:15. Yudas kan tidak ada pasal 2, 1 pasal aja. Jadi saya sengaja bilang ayatnya aja. Bukan Yudas 14 dan Yudas 15. Yudas ayat 14 dan 15 karena hanya 1 pasal. Oke, Jane, silakan. Juga tentang mereka Henok, saudara tahu. Henok itu nenek moyang zaman purba. Apa dia? Keturunan ketujuh, baru keturunan ketujuh. Ya, Nuh belum lahir. Ini orang pertama. Terus, saudara. Apa? Bernubuat. Bayangan. Belum ada orang kenal seperti Kristen perjanjian baru bernubuat. Henok sudah bernubuat. Terus? Sesungguhnya datang dengan beribu-ribu orang. Terus hendak menghakimi semua orang
dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Amin. Sudah lihat ya. Ini keturunan ketujuh. Masih zaman purba kalau kita saat ini bilang sama mereka di zaman kita modern. Tuhan pakai Henok yang dia juga menjadi contoh diangkat ke sorga hidup-hidup. Ya. Jadi tidak masih rasa kubur. Yang akan terjadi di depan kita. Dan kita harapkan kita masuk pada bagian kelompok itu. Sebagai mempelai yang diangkat Tuhan hidup-hidup tanpa melalui kubur. Yang lain sudah mati lewat kubur kan, dikuburkan. Nah, sudah lihat itu. Henok Tuhan percayakan. Hebat ini. Ini 6.000 tahun yang lalu. Zaman Adam keturunan ketujuh. Hukuman ke air bah belum ada. Ya, Tuhan sudah, hebat ini. Saya sudah tidak kata-kata. Kaleidoskop yang hebat ya. Tuhan menunjukkan peristiwa yang akan terjadi di depan saudara dan saya di tahun berapa ini. Ya. Sudah 3 masa, 2000. Ya. Sudah ada 5.000 lebih lah kira-kira. Hampir 6.000 tahun. Ya. Peristiwa itu sudah Tuhan sudah tunjukkan jelas sekali apa? Dia akan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Saya sudah katakan kan ada yang diangkat tadi dari sorga, sudah ada di sorga, dia datang dengan Tuhan. Ketemu mereka yang waktu Tuhan datang sangkakala ketujuh bunyi. Ini 1 Tesalonika 4 kan. Yang mati dalam Kristus bangkit. Diangkat bersama-sama mereka yang masih hidup. Kan begitu kata Tesalonika. Yang disingkirkan. Ya, yang sampai akhir masa kesusahan besar. Dia naik bersama-sama masuk situ. Ya. Jadi kalau ada 2 lagu di gereja biasa kita nyanyi. Tuhan datang beserta dengan tentara Allah. Ini ayat ini 14. Orang suci beribu-ribu datanglah menistakan segala orang durhaka. Itu ayat 15. Nah, jadi ketemu dengan yang bangkit, kita nyanyi lagi. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Jadi itu udah manusia udah banyak banget itu. Ya, bersama-sama Tuhan turun dengan pasukan sorganya. Ya, seluruh pasukan sorga. Jadi orang-orang yang diselamatkan dari perjanjian lama sampai di akhir kesusahan besar, jelas kan? Itu berperang terakhir dengan manusia-manusia durhaka pemberontak di perang Harmagedon. Tuhan menjejakkan kaki di mana? Di Bukit Zaitun. Sebagaimana Kisah 1 ayat 11. Ya. Mari kita baca 2 ayat supaya saudara lihat apa yang saya baru katakan bukan sekedar bicara. Ya. Kisah 1 ayat 11 dulu. Jain, Kisah 1 ayat 11. Kan jelas itu. Tuhan kalau janji benar-benar tepati. Ya, ini nubuatannya, katakanlah ini nubuatannya. Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, malaikat ya. Nah. Hai orang-orang Galilea, Ya. mengapa kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, caranya sama. Bahkan saya boleh katakan kalau pakai istilah, mereka ada di Bukit Zaitun. Waktu Tuhan Yesus kan naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Berjejak kaki. Jadi di situ. Nah Tuhan bilang sama dan sebangun. Datang mau di sini lagi. Ya. Datang di sini lagi. Nah apakah benar? Mari kita lihat Sakaria dengan penglihatannya. Sakaria 14. Nah, Sakaria 14. Ayat 3 dan 4. Sudah lihat? Ini kaleidoskopnya yang terakhir. Wah, itu menggetarkan. Di sini transisi antara hal-hal yang negatif itu udah berlalu, sudah mulai masuk ke hal-hal yang indah dan mulia. Dan akan kita bicara lebih tajam ke depan. Terus 3-4 dari Sakaria 14. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Ia berperang pada... Nah, ayat 3 ini sebenarnya bicara perang apa? Harmagedon. Perang terakhir ini. Hari pertempuran.
pertarungan final. Saya pakai istilah pertarungan final. Ya, pertarungan final. Terus pada waktu itu akan berjejak di mana? Di Bukit Zaitun, seperti malaikat yang di Kisah 11 itu katakan kepada murid-murid Yesus. Terus yang terletak di nah, Bukit Zaitun dengan Yerusalem, kota Yerusalem ini di Palestina, sudah di Israel, itu berhadapan. Terus Bukit Zaitun itu akan terbelah. Bukit Zaitun terbelah dari timur ke barat. Terus Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Betul kan? Kalau saudara bayangkan, ya, kalau satu bukit ditebelah dari timur ke barat, dia potong begini, berarti dua ini, satu ke selatan, satu ke utara kan? Seperti itu. Disitulah lembah, tempat pembantaian terakhir, tempat pesta besar yang digambarkan di Wahyu 19. Ya, di mana burung-burung pemakan bangkai, termasuk burung bangkai. Ya, ada yang lain juga bukan burung bangkai, pemakan bangkai. Itu berpesta pora, ya, yang ngeri itu, ya. Yang ngeri. Saya tidak ulangi lagi, ya. Darah, dia minum darah itu, waduh puas. Pesta pora, ya. Makanlah daging banyak-banyak. Itu Tuhan. Saudara lihat penghakiman Tuhan. Apakah Tuhan kejam? Tidak, adil. Hari ini Tuhan selalu gereja bicara kasih terus, kasih terus, kasih terus. Padahal Alkitab katakan perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ada batas. Kasih dan kesabaran Tuhan iya panjang, tapi ada batas. Karena disitulah Tuhan disebut Tuhan. Dia adil. Kalau dia hanya kasih, maka dosa dibiarkan. Orang-orang yang tidak taat dibiarkan. Tapi dia adil. Itu sebabnya kita kenal salib. Ya. Satu vertikal, satu horizontal. Kasih dan adil. Ya. Ketemu yang namanya salib. Ya. Penebusan ada di situ. Hebat ya. Firman Allah kalau kita benar-benar mengalir, semua ayat itu bisa menyatu. Ya. Itu sebabnya Alkitab berbicara tentang kedatangan Tuhan sebagai poin. Kalau dibandingkan tema-tema yang lain, pertama memang tema keselamatan. Ya. Bicara keselamatan. Penebusan. Itu nomor satu yang paling terbanyak. Kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Saya boleh jawab. Karena itu adalah hasil penebusan. Yaitu akhirnya. Hasil dari hasil penebusan adalah kedatangan Tuhan membawa umatnya menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Ya, memerintah bersama Tuhan. Menjadi raja bersama Tuhan. Ya, menikmati semua janji-janji yang mulia. Yang di start mulai pada ayat 19 ini. Ya, dia terus nanti. Apalagi di 2 pasal terakhir. Ya, di 2 pasal terakhir. Itu kita menggetarkan. Penghargaan kita sulit untuk kita wujudkan dengan kata-kata. Terlalu mulia. Itu janji yang digenapi oleh Tuhan. Janji terbesar dan termulia. Ya. Itu karena apa? Di samping Tuhan kasih, Tuhan adil. Ya, jadi waktu penebusan kasih yang datang. Tapi waktu Tuhan tegakkan keadilan, ya adil yang datang. Jadi kombinasi dua itu. Ya. Dan itu sebabnya dia disebut Tuhan. Semua boleh bergoncang, tetapi Tuhan tetap berdaulat di atas tahtanya. Dan saya percaya juga berdaulat atas hidup kita semua. Apapun saya dan saudara punya masalah, itu hal-hal yang kecil, remeh bagi Tuhan. Ya, sedangkan hal yang besar kita mulai mempersiapkan diri. Ya, seharusnya umat Tuhan semakin hari semakin mempersiapkan diri, mengupgrade ya dengan hal-hal yang menyangkut kedatangan Tuhan. Ya, di dalam buku Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru. Dari 27 pasal, 23 pasal, itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang cukup banyak. Kalau saudara baca surat Paulus yang pertama kepada gereja mula-mula, itu 1 dan 2 Tesalonika. 1 dan 2 Tesalonika itu penuh dengan berita tentang kedatangan Tuhan. Ya, jemaat harus siap, harus tahu. Itu Paulus bicara. Ya. Termasuk 1 Tesalonika 4 itu. Itu tidak ada di kitab lain menggambarkan sejelas itu. Itu benar-benar kaleidoskop ya. Waktu zaman 2000 tahun lalu.
Paulus sudah bicara. Rinci. Orang mati akan bangkit. Rinci. Kemudian, jadi kronologisnya dia tampilkan. Ya, kalau di kitab Daniel yang kita baca kemarin kan dia hanya bilang, oh akhir zaman orang-orang yang akan bangkit, yang satu kelompok satu menerima kehinaan, kelompok satu menerima kemuliaan. Tapi di Perjanjian Baru dia dirinci. Ya, belum para nabi-nabi hampir semua. Mazmur tadi bicara tentang kedatangan Tuhan. Ya. Apalagi di Injil. Yesus sendiri bicara tentang kedatangan dirinya sendiri. Ya, dia bersaksi tentang dia akan datang, sudah dia. Tidak ada berita, itu nomor 2. Selain keselamatan pertama. Ya, jadi, yang sekarang ini benar-benar kita sudah masuk di zona itu, ya, di zona seperti itu. Oke, puji Tuhan malam ini saya baru memberi masuk seperti dibilang pengantar juga tidak, tapi sudah memberi gambaran. Ya, visualisasinya. Tuhan kiranya menolong kita supaya teman-teman yang ada malam ini juga bisa memvisualisasi. Ya, dari apa? Bukan dari bayangan manusia, tapi dari apa yang firman Tuhan sudah tetapkan. Sudah bicara. Pasti akan terjadi begitu. Kita uji nanti ke depan. Ya. Ya, jadi kalau Paulus bisa bicara, bukan aku yakin, aku tahu. Saya juga berkata kepada saudara di dalam iman saya, aku tahu pasti terjadi sama dan sebangun lagi seperti yang dikatakan Alkitab. Tidak akan. Ya, ada banyak hal perkembangan dunia sekarang ini yang kita bisa melihat, ya, dalam visualisasi orang-orang yang bernubuat. Tetapi yang kita bicara sekarang justru peristiwa yang sudah sementara terjadi, apa yang mereka lakukan. Dan kalau yang belum kita bisa lihat, apalagi yang beberapa tahun ke depan akan terjadi. Karena itu sedang terjadi nyata, bukan fiksi. Amin. Tuhan memberkati session ini, bagian ini, kita akan masuk dalam tanya jawab kalau ada. Oke, Tuhan berkati.